Bukit Tinggi adalah sebuah kota yang terletak pada Provinsi Sumatera Barat. Pada kota Bukit Tinggi, terdapat sebuah monumen bernama Jam Gadang yang menjadi saksi bisu perjalanan Indonesia melawan penjajahan dan memasuki era kemerdekaan. Tahukah kalian arti dari kata Jam Gadang? Jam Gadang memiliki dua suku kata, yaitu jam dan gadang, yang berarti jam besar. Cerita berawal dari masa penjajahan Belanda pada tahun 1924. Pada masa itu, kota Bukit Tinggi bernama Fort de Kock. Saat itu, Fort de Kock diawasi oleh controller bernama Rookmaker, seorang Belanda yang bertugas sebagai sekretaris desa untuk mengawasi dan mengatur Fort de Kock. Selama Rookmaker menjabat sebagai controller, Rookmaker menjalankan tugasnya dengan baik. Maka dari itu, Rookmaker pun diberikan sebuah apresiasi dan sebuah hadiah oleh Ratu Wilhelmina. Dan hadiah itu adalah sebuah mesin jam. Ratu pun meminta Bernhard Fortmann selaku pembuat mesin jam untuk mengirim langsung dari Belanda ke Sumatera melalui Teluk Bayur dan memasangnya di monumen itu. Sesampainya mesin jam itu di Fort de Kock, Rookmaker pun menunjuk beberapa orang untuk mengerjakan monumen itu dan meminta seorang pemuda berdarah Minang bernama Yazid Rajamangkuto untuk membuat denah menara tinggi dengan kubah berbentuk oval dengan patung ayam menghadap ke timur. Tahukah kalian, mesin dari jam gadang ini adalah mesin yang sangat istimewa. Mesin ini hanya diproduksi 2 unit. Satu unit terpasang pada jam gadang dan satu unit lagi ada pada jam Big Ben yang terletak di kota London, Inggris. Jam gadang sendiri dibangun di pusat kota Bukit Tinggi berguna sebagai penanda atau landmark suatu tempat. Pada tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia untuk melakukan serangan kepada Belanda dan menjajah Indonesia. Akhirnya terjadilah konflik antara Belanda melawan Jepang. Belanda pun kewalahan dalam menghadapi Jepang karena Jepang dengan mudahnya menguasai Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa dalam waktu yang sangat singkat. Itu membuat Belanda kewalahan untuk menghadapi Jepang, sampai akhirnya Belanda pun menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang, akhirnya Jepang pun melanjutkan penjajahan di Indonesia. Jepang pun merubah jam gadang dan membuat sebuah lubang bawah tanah sedalam 50 meter untuk digunakan sebagai persembunyian dan memantau musuh. Dengan memperkerjakan Romusa atau masyarakat Indonesia dari Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Namun, Jepang tidak memperkerjakan masyarakat Sumatera dikarenakan Jepang takut masyarakat Sumatera akan membocorkan rahasia Jepang. Selama pengerjaan lubang Jepang, Jepang mengerahkan tenaga kerja Romusa dan memperlakukan mereka dengan kejam. Jika terdapat Romusa yang tidak bekerja dengan alasan apapun, maka Jepang tidak segan-segan akan membunuh pekerja di ruang eksekusi. Pada tahun 1945, tepat pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah kepada tentara sekutu karena tentara sekutu melakukan pengaboman di Hiroshima, Jepang. Hal itu membuat Jepang mengaku kalah dan menyerah. Setelah menerima kekalahan, Jepang pun melakukan harakiri atau sebuah tindakan bunuh diri sebagai tanda kekalahannya dalam menjalankan misi negara. Setelah Jepang menyerah, lalu Soekarno memproklamasikan kemerdekaan di kediamannya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya
Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.